Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video dari tugas mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam yang diampu oleh Pak Kholili mengenai pengaruh peradaban Islam terhadap Barat dan perbedaan secara kosmologi dan epistemologi. Berikut profil saya, yaitu dengan nama Lailatul Latifah Mukti dengan NIM 521020424. Berikut penjelasannya. Yang perlu diperhatikan pertama kali yaitu mengenai pengertian peradaban Islam dan Barat. Kata Islam dan Barat adalah suatu penamaan atau istilah yang memiliki perbedaan makna. Islam sendiri mengacu pada istilah keagamaan dengan segala perangkat teologis dan praktis dan juga memiliki konotasi wilayah atau geografi. Sedangkan Barat mengacu pada sistem tatanan sosial yang memiliki kesan dengan peradaban yang lebih maju atau tatanan peradaban yang dikendalikan oleh Islam. Setelah itu penjelasan mengenai bagaimana masuknya peradaban Islam di Eropa. Semua bermula pada masa abad pertengahan, di mana bangsa Eropa mengalami masa kegelapan karena adanya dogmatisme gereja. Hal ini dimaksudkan yaitu para pimpinan gereja memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengurus negara, yang membuat masyarakat tidak memiliki pilihan untuk berpendapat. Bahkan gereja sendiri melakukan monopoli gereja, atau dalam artian memberikan kebenaran mutlak atau fatwa mutlak yang harus diikuti oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pada masa Khilafah Al-Walid pada dinasti Umayyah memerintahkan Tariq bin Ziyad untuk melakukan penaklukan. Tariq bin Ziyad membawa pasukannya untuk menguasai benteng pertahanan Spanyol, yaitu yang disebut dengan Jabal Tariq, dan menguasai kota Toledo dan Cordova. Dari kejadian ini pula terjalin hubungan antara Islam dengan Eropa, yaitu dengan mengirimkan beberapa pelajar untuk belajar beberapa ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu melalui peristiwa Perang Salib. Sekilas mengenai Perang Salib, yaitu perang untuk memperebutkan kota Yerusalem antara pihak Islam dan pihak Kristen. Namun pada masa-masa perang tersebut terjadi adanya gencatan senjata yang justru membuat hubungan kedua belah pihak menjadi akur karena terjadi adanya ikatan pernikahan di antara kedua. Awal dari penaklukan yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad, Islam bertahan di Eropa selama 6 abad, dan hal itulah yang menyebabkan perubahan yang sangat signifikan di Eropa, terutama dalam hal keilmuan. Keilmuan yang berkembang di sini tidak hanya sebatas pada satu bidang saja, namun seluruh bidang seperti matematika, fisika, kimia, kedokteran, sastra, dan lain sebagainya. Dalam pemerolehan keilmuan tersebut berbagai hal dilakukan, salah satunya yaitu melalui penerjemahan karya-karya klasik dari bangsa Yunani ke dalam bahasa Persia, lalu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Selain itu juga bangsa Eropa melakukan pendalaman keilmuan dengan belajar ke Andalusia yang saat itu sebagai pusat perkembangan keilmuan. Dalam proses pembelajarannya, mereka juga tidak lupa melupakan salah satu hal penting dalam hal keilmuan, yaitu menulis. Dalam proses pembelajaran, mereka pasti akan menerbitkan karya-karya tentang ilmu yang telah dipelajari atau penelitian yang sedang mereka lakukan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan perspektif Islam dan Barat secara epistemologi dan kosmologi. Yang pertama yaitu secara epistemologi. Epistemologi didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari tentang metode, sumber, serta keabsahan dari suatu pengetahuan. Untuk pembahasan kali ini, perbedaan epistemologi Barat dan Islam akan saya bedakan dalam 4 perbedaan. 1 yaitu secara konsep keilmuan, 2 penentuan subjek dan objek, 3 konsep kebenaran, dan yang keempat yaitu perolehan pengetahuan. Yang pertama yaitu secara konsep keilmuan. Dalam epistemologi Islam, konsep keilmuannya yaitu berbasis pada
perennial knowledge dan acquired knowledge yang berintegrasi langsung dengan Al-Quran dan hadis dan memiliki pandangan ketauhidan. Sedangkan pada epistemologi barat, konsep keilmuannya yaitu berdasarkan rumus logika, verifikasi, dan hipotesis. Dalam epistemologi sudut pandang barat, yaitu kehidupan manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau objek pengetahuan manusia yang diakui oleh sains barat adalah hubungan antara akal dan perasaan. Sumber epistemologi barat terbagi menjadi 3 golongan, yaitu empiris, rasionalisme, dan kritik. Sebaliknya, dari perspektif Islam, sumber epistemologi terletak pada menempatkan Islam sebagai subjek, menggunakan Islam sebagai acuan pemikiran, dan menggunakan epistemologi sebagai objek. Yang ketiga yaitu secara konsep kebenaran. Dalam konsep kebenaran di barat hanya didasarkan pada kekuatan perasaan dan relasi, ditekankan oleh spekulasi filosofis sebagai alat pengukur kebenaran, yang berbeda dengan konsep kebenaran dalam Islam yang sesuai dengan prinsip ketauhidan. Namun secara epistemologis, kebenaran mutlak hanya diungkapkan kepada manusia melalui nabi dalam bentuk wahyu. Yang keempat yaitu perolehan pengetahuan. Dalam epistemologi barat, sains dapat diperoleh melalui indera dan akal. Penggunaan emosi dan nalar memunculkan 2 arus, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme yang dikembangkan oleh René Descartes meyakini bahwa sumber pengetahuan yang memenuhi syarat ilmiah adalah nalar. Nalar adalah sumber tunggal yang sejati. Sains yang diperoleh melalui nalar dapat dikatakan sempurna. Selain itu, empirisme menegaskan bahwa sumber tunggal pengetahuan manusia adalah pengalaman indrawi, yaitu pengalaman yang terjadi melalui panca indera. Panca indera memegang peranan penting dibandingkan nalar karena semua pendapat adalah hasil dari eksplorasi. Tidak ada konsep lain selain pengalaman, dan akal hanya dapat bekerja bila dikaitkan dengan realitas atau pengalaman. Sedangkan dalam epistemologi Islam, sains dapat diperoleh dengan 3 unsur, yaitu perasaan, pikiran, dan nurani. Indra untuk metode perseptual atau baryani, akal untuk metode logis atau demonstratif atau burhani, dan hati atau nurani untuk metode intuitif atau irfani. Bayani adalah cara berpikir khas Arab yang didasarkan sekarang atau nanti pada otoritas teks. Sekarang atau langsung berarti memahami teks sebagai informasi yang dapat digunakan dan langsung menerapkannya tanpa berpikir. Sedangkan nanti atau tidak langsung berarti memahami teks sebagai informasi mentah sehingga perlu untuk menafsirkan dan membenarkannya. Pengetahuan irfan tidak didasarkan pada teks seperti bayan, tetapi pada kasyf, misteri kenyataan yang diungkapkan hanya oleh Allah SWT. Berbeda dengan bayani dan irfani, burhani mengandalkan nalar, kekuatan nalar yang dijalankan melalui argumen-argumen yang masuk akal. Kosmologi merupakan cabang dari ilmu metafisika, yakni ilmu yang menyelidiki dan mempelajari kosmos atau alam semesta yang didefinisikan sebagai segala sesuatu selain Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai kajian dalam kosmologi, alam semesta sejak dulu kala telah menjadi perhatian manusia. Beberapa pertanyaan esensial yang sama terkait dengan hal tersebut selalu hadir, seperti dari mana dunia ini, bagaimana dan kapan permulaannya, dari apa dibuat, bagaimana akhirnya, seberapa besar alam semesta ini, dan lain sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam perspektif Islam dan Barat terdapat perbedaan pendekatan. Dalam perspektif Islam, pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan keagamaan seperti Al-Quran dan hadis. Sedangkan pada perspektif Barat, yang digunakan untuk mencari jawaban-jawaban tersebut adalah dengan teori-teori keilmuan modern seperti fisika, kimia, dan lain sebagainya. Dan hal inilah menjadi perbedaan mendasar tentang mencari jawaban tentang alam semesta ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.